Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, channelnya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Apa jadinya jika selama ini Anda adalah seorang pria berkecukupan, hidup menyendiri, damai, like in perdes gitulah ya, jauh dari beduk sahur. Tapi seketika berubah saat seorang wanita cantik tidak dikenal mendatangimu dan mengatakan 20 tahun yang lalu di kebun kopi. Kisah itu akan saya ceritakan melalui film yang berjudul Speedy Skandal. Film ini mendapatkan rating 7,2 di IMDb. Bagus antum. Seperti apa orang pusing merangkumnya? Stay tuned and tahu bulat dau. Mau 2000. Apartemen mewah ini milik seorang pria perfeksionis yang hidup sendiri. Kita panggil Namsu. Karakter utama juga seorang mantan musisi yang popularitasnya meredup dan beralih profesi menjadi penyiar radio. Dia bekerja di stasiun radio dengan program Acara Sore bersama Namsu, nama dia sendiri. Selain siaran musik, acara itu memiliki program ikonik di mana akan ada beberapa penelpon yang akan menceritakan kisah hidup mereka kepada para pendengar dengan konsep bersambung di siaran berikutnya. Salah satu cerita yang menarik dan selalu ditunggu datang dari penelpon bernama Namjung, seorang single mother yang selama ini bercerita tentang perjuangannya sebagai ibu tunggal di usia 22 tahun. 네, 정남 씨, 안녕하세요. Karena ceritanya yang menarik dan sering menambah rating, dia sampai dijadikan tokoh utama di setiap siaran, terutama Namsu, yang sejak awal selalu penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Si penelpon ini adalah anak hasil dari hubungan gelap ibunya di masa remaja, nasib serupa yang sekarang dia alami hingga menjadi single mother tanpa suami. Hari itu dia bercerita bahwa sedang dalam perjalanan untuk menemui sang ayah yang sudah diketahui keberadaannya. Mendengar itu Namsu mendukung hingga memberi saran-saran baik jika berhasil menemui sang ayah. Antum pasti udah tebak siapa ayahnya kan? Dari namanya saja saya pribadi udah curik. Namjung, Namsu, Namboru. Selain menjadi penyiar radio, Namsu kadang masih dipakai untuk model iklan produk. Seperti yang kita tahu, kehidupan selebriti pasti sangat menjaga nama baiknya di muka umum, terutama untuk para wartawan yang haus akan skandal. Pria ini bernama Bong, wartawan yang haus akan skandal di dunia selebritas, seorang yang dijaga Namsu karena takut jadi salah satu korbannya. Malam itu Namsu membuat janji kencan buas dengan pacarnya di apart. Itu pacarnya. Tidak lama bel berbunyi menandakan si pacar sudah tiba dengan tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata. Saat dibuka yang muncul justru seorang wanita asing berpenampilan mudik bersama seorang bocah. 아닌데요? Wanita itu adalah Namjung, si penelpon yang selama ini bercerita di acara Namsu. Dia bersama putranya, kita panggil Kidong. 아닌데요? Selama ini Namjung sudah mengetahui siapa dan di mana ayahnya. Dia menceritakan kisah itu kepada Namsu yang tanpa Namsu sadari, dia adalah sosok ayah yang selama ini Namjung ceritakan. Dari situ Namsu mengingat kembali semua yang pernah diceritakan, mulai dari nama desa yang sama dengan kampung halamannya dulu yang hanya dianggap kebetulan, sampai wajah Namjung yang ternyata mirip dengan mendiang cinta pertamanya dulu di desa. Di tengah suasana membingungkan, datang kekasih yang sejak awal ditunggu, membuat suasana semakin tidak terkendali. Namjung dan Kidong disembunyikan di dalam kamar, tapi hal itu sama sekali tidak berguna, membuat Namsu mau tidak mau membatalkan kencan liar yang sudah direncanakan dan memutuskan untuk berpisah sebelum rahasia itu diketahui. 아이고, 진짜. Kenyataan yang masih belum bisa Namsu terima, dia masih tetap bersikeras bahwa Namjung bukan anaknya dan menyangkal mana mungkin anak SMA bisa menanam benih. Aku hanya melakukannya sekali dengan wanita itu. Aku kelas 1 SMP. 에이, 진짜. Namsu bersikeras mengusir mereka, namun hal itu tidak menyulitkan Namjung dengan menyinggung berita skandal artis di koran yang kapanpun bisa menghancurkan Namsu jika cerita itu terbongkar. Ini memang film komedi keluarga, banyak adegan lucunya, namun banyak pesan yang disampaikan melalui film ini. Kehidupan Namsu sejak hari itu berubah, bisa kita lihat sendiri, yang awalnya damai, like in perdes, sekarang berantakan. Di sisi lain Namsu tidak bisa apa-apa, karena kerap disinggung perihal skandal artis oleh Namjung. Dia terus bersikeras wanita itu bukan anaknya, dari wajahnya saja tidak ada kemiripan. Perasaan kesal dan jengkel memaksa Namsu membuktikan kebenaran dengan membawa mereka ke dokter hewan, satu-satunya yang bisa Namsu percaya untuk melakukan tes DNA. Namjung mengambil hati si dokter dengan melihat poster band. Dia memuji si dokter yang adalah drummer band jadul itu dan tahu salah satu lagunya. Pinter nyari hati orang.
Hasil tes akan keluar 10 hari lagi, jadi selama itu mau tidak mau dengan rasa terpaksa untuk sementara Namsu menerima keberadaan mereka. 10 hari berlalu, hasil tes mengatakan Namjung 100% putri Namsu, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dilihat kasihan ya, gak tega saya mah. Sudah terbukti tapi Namsu masih terus berusaha supaya mereka tidak tinggal di sana. Saat malam hari, Namsu yang sudah kepalang basah untuk pertama kalinya mencoba bicara serius dengan mengungkapkan kejadian sebenarnya di masa lalu. 안지. Kamu pasti bersusah payah membesarkan anak sendirian. Sebenarnya, ibumu adalah cinta pertama dan terakhirku. Jika tahu seperti ini, lebih baik aku mengetahuinya dulu. Tapi keseriusan itu hanya segitu, hal konyol kembali diperlihatkan. Di mana mereka menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabukan, pemandangan konyol, saking mabuknya Kidong ditawari gabung. Saya takut di sini. Apa yang akan terjadi? Tuh, kan benar saya bilang. Tapi tidak Antum, sekonyolnya Namsu, dia tidak segila itu, walaupun banyak di liputan 6. Saat rapat di kantor mereka membicarakan tentang cerita Namjung yang tidak kunjung berlanjut karena tidak ada kabar, membuat rating siaran menjadi turun. Hal itu memutuskan mereka untuk mencari keberadaan Namjung untuk dibawa ke studio. Namun hal itu justru membuat Namsu takut rahasianya terbongkar. Dia lalu mencoba membujuk Namjung untuk melanjutkan ceritanya agar tidak dicari. Namjung setuju dan mulai melanjutkan ceritanya. Namun di sisi lain Namsu mengganggu dengan memutarbalikan fakta yang terjadi. Fakta yang buruk dipalsukan menjadi baik. Hal yang justru terdengar dibuat-buat dan membosankan untuk para pendengar. Namsu juga menambahkan, kalau ada yang ingin mencariku, tolong jangan cari aku. Secara tidak langsung itu menyinggung rekan kerjanya yang hendak mencari keberadaan Namjung. Namsu terus merubah cerita tersebut dari kenyataan yang terjadi. Salah satunya mengarang cerita, ayah membawaku ke supermarket dan membelikanku baju bermerek. Si dokter juga mendengar siaran itu, kenyataan yang berbeda. Dibilang miskin enggak, tapi pelit dan tidak peduli. Kasihan saya lihatnya. Hari ini ada audisi menyanyi di tempat Namsu bekerja dan di luar dugaan, entah dari mana jalannya Namjung ada di sana untuk mengikuti audisi tersebut. Dia menggunakan nama desanya Jen, sebagai kontestan. Hal yang menakutkan bagi Namsu. Tapi nggak tega saya di sini. Saat giliran Namjung yang tampil, Namsu sengaja melewatkan dengan mengatakan semua kontestan sudah tampil, sedangkan ada anaknya sendiri yang sengaja dilewatkan. Ditambah saat mulai tampil Namjung terlihat gugup, hal yang justru ditertawakan sosok Namsu. Kasian. Tapi saat melihat gitar semua terkesan dengan penampilan Namjung, termasuk sikap kesal saya lihatnya. Karena ini film musikal, jadi ada banyak adegan nyanyian. Saya lampirkan link di pojok kanan atas kalau penasaran. Seperti apa momen berkesan saat Namjung tampil. Tekan logo back untuk kembali ke video ini. Itu membuat Namsu semakin takut rahasianya terbongkar dan memaksa Namjung untuk tidak ikut serta lagi. Alasan yang dia buat sendiri bahkan menyalahkannya sebagai single mother yang tidak perlu banyak tingkah. Tidak habis-habis si Namsu ini. Keesokan hari karena capek dan masih dengan terpaksa, Namsu mencoba setuju dengan audisi itu. Dengan syarat, Kidong tidak boleh ikut datang dan dititipkan untuk sekolah di TK. Tapi sebelum itu Namsu mengajari mereka dengan mengubah struktur keluarga dan mengajari Kidong untuk jangan memanggilnya kakek, melainkan paman. Mulai dari sini perubahan sikap sedikit demi sedikit dari sosok Namsu akan kita lihat. Dimulai dari kesan pertama melihat sosok kepala sekolah Kidong, perilaku konyol itu turun ke Kidong. Kedekatan juga mulai tumbuh di rumah itu. Benih kasih dari sosok ayah atau kakek mulai terlihat. Kebiasaan yang sejak awal sulit Namsu terima kini mulai dibiasakan. Di studio rekan kerjanya membicarakan penampilan Namjung kemarin, namun agak berbeda, lebih ke menghina penampilannya yang kampungan, ditambah mendikte tubuh Namjung dengan cabul. Hal itu didengar langsung oleh sosok Namsu dan membuatnya tidak nyaman, bahkan mengutuk rekan kerjanya karena tidak baik bersikap cabul terhadap wanita. Sikap asli seorang ayah yang tidak bisa ditutupi saat tahu anaknya dilecehkan. Hal serupa yang Kidong alami di sekolahnya saat gadis yang dia sukai menjauhinya karena terlihat kampungan. Membuat sosok Namsu kesal dan membawa mereka memborong semua yang mahal dan tidak murahan. Satu hal yang belum berubah yaitu kemanapun mereka pergi, Kidong atau Namjung harus memberitahu bahwa itu pamannya sekalipun gak ada yang nanya. Kita geser dulu sebentar, ada seorang pria bernama Sangmin, fotografer yang tidak sengaja melihat video Namjung dan terkejut. Nah, siapa pria ini? Sejak hari ini penampilan Namjung dan Kidong seketika berubah berkat si kakek Namsu, semua terkesima, terutama rekan kerja yang awalnya merendahkan. Penampilan Namjung di kompetisi itu juga terus menambah rating di acara itu. Di bagian ini juga kita baru tahu bahwa Sangmin adalah teman lama Namjung saat di desa, mereka bertemu lagi setelah sekian lama.
Saya juga tidak mau menebak pria ini siapanya, nanti pasti diceritakan. Namsu dan cucunya juga semakin hari semakin dekat. Itu karena dia menggunakan Kidong untuk mencari tahu tentang kepala sekolah, bahkan menggunakan Kidong untuk mendekati kepala sekolah tersebut. Dia membelikan Kidong semua yang dia mau, asal selalu dapat kabar terbaru tentang kepala sekolah. Mulai dari si guru yang jomblo, suka makan daging diladain, sampai hobi main judi. Di sisi lain, Namjung yang sekarang sering keluar untuk menemui Sangmin, yang ternyata adalah mantan pacarnya dulu di desa. Itu juga alasannya mengikuti audisi, agar videonya dapat dilihat oleh Sangmin. Siapa Sangmin ini? Kenapa seakan-akan berkesan? Apakah dia ayah dari Kidong? Malam itu Namsu menjemput Kidong yang sehabis les piano di rumah si guru. Kidong beralasan belum mau pulang karena masih ingin di rumah itu, hanya supaya si kakek bisa ajak gurunya diner. Di sana Namsu bersikap seolah paham si guru lewat informasi yang selama ini Kidong berikan. Mulai dari makan daging ditabur lada sampai mengajaknya berjudi. Hanya dibalas senyum yang ternyata salah info dan langsung diskakmat sama si guru. Kenapa tidak tanya langsung kepadaku? Kepalang basah, kikuk. Si guru melirik ke penyanyi di kafe itu menandakan pria seperti itu yang dia sukai. Kalau mau lihat si kakek ini nyanyi, saya lampirkan link di pojok kanan atas. Di tempat lain Namjung dan Sangmin bertemu, namun saat berpisah Sangmin mengikuti dan tidak sengaja melihat Namjung bersama Namsu. Hal itu menimbulkan kecemburuan, dari sini akan banyak masalah yang muncul. Hasil foto itu membuat Sangmin edan, tapi hal yang lebih tidak diinginkan muncul di sini. Masih ingat si wartawan Bong? Kebetulan ada dia di sana sedang sesi foto prewed dan tidak sengaja melihat foto skandal tersebut. Kecemburuan itu ditunjukkan langsung saat bertemu Namjung dengan menunjukkan hasil foto yang dia ambil. Dia menuduh Namjung sudah tidur dengan Namsu. Anak mana yang tidak geli mendengar itu? Dia juga mengancam akan menyebarluaskan foto tersebut kepada wartawan Bong. Berita itu sampai ke telinga Presdir dan mengancam Namsu kalau sampai tersebar luas ke media. Dia juga melarang Namjung untuk melanjutkan kompetisi lagi. Dengan berat Namsu menyampaikan hal itu, tapi di sisi lain nurani seorang ayah itu sudah ada. Di sisi lain juga ada karir dan popularitas yang harus dia jaga. Nama baiknya dengan rekan kerja juga mulai tercemar. Kabar dia tinggal serumah dengan Namjung sudah tersebar. Jujur jadi skandal, nggak jujur jadi skandal. Serba salah. Si Sangmin edan juga semakin edan, tanpa rasa malu sedikit pun, kecemburuan dan cinta membuatnya semakin edan. Dia juga meneriaki nama Namsu untuk diajak berkelahi. Suasana semakin panas saat Namsu tidak sengaja menyaksikan kejadian itu dan menuduh semua ini rencana Namjung untuk menghancurkan karirnya. Dia lalu mengusir ibu dan anak itu keluar dari sana. Dia menganggap semua ini Namjung lakukan hanya karena uang. Sementara bukan itu tujuannya. Namjung hanya merindukan sosok ayah atau kakek yang selama ini tidak ada di hidup mereka. Kondisi ini sama sekali tidak terselamatkan dikarenakan Namjung yang terlanjur sakit hati dengan perkataan ayahnya sendiri. Keesokan hari mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Penyesalan memang datang terlambat, tapi alangkah baiknya dipelajari saja daripada disesali makan waktu. Begitu juga yang dikatakan si dokter. Tunjukkan saja semuanya. Kamu pikir kamu idola. Kamu sama sekali tidak terkenal. Jangan terlalu pede. Pendapat orang lain tidak penting. Anakmu yang penting. Kamu seharusnya bersyukur dia bisa sebesar itu tanpamu. Ya, begitulah Namsu. Dia selalu menganggap dirinya terkenal. Kesohor, padahal tidak. Mau ditutupi gimana pun itu tidak akan menutup kerinduan. Karena sudah terbiasa dengan kehadiran. Rasa kehilangan itu terus menghantui Namsu. Sudah hampir sebulan. Kemana mereka pergi? Namjung sekarang bekerja di rumah makan sebagai pelayan, mau gimana pun kehidupan harus terus berlanjut. Kidong juga berusaha mengerti perjuangan ibunya. Tapi ada hal yang di luar dugaan, saat makan dia mendengar acara sore bersama Namsu. Di radio, dia mendengar langsung lanjutan ceritanya yang dia sendiri tidak merasa melanjutkan cerita itu. Begini isinya, aku bertengkar dengan ayahku dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Meskipun dia mengatakan hal yang menyakitkan, aku tahu dia tidak bermaksud seperti itu. Aku sangat ingin kembali, tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tolong sampaikan kepadanya. Cerita yang Namsu karang, tapi itu bermaksud baik. Antum pasti mengerti tujuannya. Dia lalu menutupnya dengan mengatakan, Nona Namjung, jika kamu mendengar ini, tolong telepon ayahmu. Namjung bertahan hidup sebagai pelayan yang sibuk. Untuk tidur mereka menumpang di rumah makan itu. 여보세요? Keesokan hari dia lalu menelpon acara itu dan mengatakan, cerita karanganmu bagus, seperti biasanya. Aku memutuskan untuk tidak kembali kepada ayahku, karena kehadiranku membuatnya banyak berkorban. Namsu terus meyakini, namun percuma, dia lalu menutup telepon tersebut. Tapi rasa kehilangan itu tidak membuat Namsu menyerah, dia terus meyakini Namjung untuk pulang. Bahkan lewat siaran yang masih bisa Namjung dengar. Dia mengatakan,
Nona Namjung, jika kamu masih mendengar ini, aku ingin berkata satu hal. Kalau memang kamu tidak bisa memaafkan ayahmu, tolong kejarlah impianmu. Kamu sangat ingin bernyanyi kan? Pastikan kamu melakukannya. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Hari acara puncak audisi tiba, beberapa jam sebelumnya diadakan gladi resik. Kru yang bertugas juga menanyakan perihal keikutsertaan Namjung kepada Namsu yang kemudian memutuskan untuk dibatalkan. Namun tidak lama ibu dan anak itu muncul, hal yang di luar dugaan Namsu. Kalau penasaran seperti apa penampilan spektakuler Namjung, seperti biasa, link di pojok kanan atas. Yang tidur aja sampai bangun saking bagusnya, siapkan tisu antum. Menjelang acara, Namjung meninggalkan Kidong untuk berganti pakaian, tapi tidak lama muncul sosok asing yang seketika Kidong hilang dari sana. Namjung panik, dia cari kemana-mana tidak ketemu. Tangis bergetar seorang ibu yang kehilangan anaknya. Keadaan itu semakin tidak terkendali, acara juga sudah mau dimulai. Tanpa memikirkan apa-apa lagi, di tengah kemeriahan dia berteriak dan lari ke atas panggung. Sudah saya tebak ini tidak jauh ulah dari si wartawan cebong, ikutan kesal saya. Kru yang bertugas berusaha menyingkirkan Namjung, Namsu sendiri serba salah melihat acara sudah mau dimulai. Dia memulai opening seremoni, tapi kemudian dia melihat mainan Kidong. Dia terdiam tidak tahu harus bertindak apa. Mana yang lebih penting, karir atau keluarga? Dia memecah keheningan dengan mengatakan, kami mencari seorang anak kecil, namanya Kidong, umurnya 7 tahun. Rambutnya keriting, dia pintar main judi dan pintar main piano. Sementara dia masih melihat Namjung yang disingkirkan dengan cara kasar yang seketika mengumpat marah melihat hal itu. Semua terkejut, kepalang basah, mereka meninggalkan acara tersebut. Di kantor polisi kabar Kidong masih belum diketahui, mendengar itu si guru juga datang, terutama si Sangmin Edan yang kaget mengetahui Namjung memiliki anak dan tanpa pikir panjang menantang Namsu. Dan di sini baru terkuak. Setelah Namjung mengatakan, dia anakmu, Kidong itu anakmu, ayah, bunuh saja dia. Suasana konyol, mendengar si Sangmin yang ternyata ayah Kidong, membuat Namsu marah, kepalang basah, semua terlanjur terbongkar. Si guru juga mendengar hal itu. Tapi tidak lama polisi datang, yang ternyata Kidong sudah polisi temukan dari awal. Tapi karena Kidong menjawab struktur keluarga palsu, seperti yang diajarkan, ngakak saya di sini. Jadi polisi merasa belum menemukan si Kidong, padahal dia ada di lobi gedung menunggu dijemput. Suasana haru dari keluarga konyol ini membuat pemandangan yang saya sendiri mau ketawa atau terharu jadi bingung. Kejadian itu ternyata direkam si wartawan Bong dan diadakan konferensi pers atas kasus skandal tersebut. Cebong yang merasa berhasil dengan berita itu meninggalkan ruangan yang tidak lama datang seorang artis yang juga korbannya dan menghabisi dia di sana. Hal itu mencuri semua perhatian media yang ada sampai mengacukan kasus Namsu. Ngakak saya di sini lihatnya. Hal itu membuktikan ucapan si dokter bahwa si Namsu memang tidak sepenting dan seterkenal itu. Cuma kepedean aja. Berita di TV juga sama sekali tidak menyiarkan kasus Namsu. Saya ikutan ngakak waktu si dokter telepon cuma buat ketawain si Namsu. Tertawanya itu menghina sampai ke tulang. Tidak sampai di situ, si guru juga meledek dengan memanggilnya kakek. Tapi tidak mengubah apapun, justru dia melihat sisi baiknya dan bertanya, kalau kita pacaran, apakah aku akan menjadi nenek? Sudah lampu hijau, antum. Ada hikmah dari kasus tersebut. Fakta yang ada mendapat kritik positif dari masyarakat yang menilai itu bukanlah skandal, melainkan pelajaran hidup tentang tanggung jawab dari sosok ayah yang mengasihi keluarganya. Dia juga mendapat tawaran model iklan bertema keluarga. Dari sana semua membaik. Scene diakhiri lewat acara perpisahan sekolah Kidong dengan mengadakan acara musik dari setiap keluarga. Nam Kidong di bagian piano, Namsu bagian gitar, Namjung di vokal, dan si dokter bagian drum. Kalau penasaran dengan penampilan mereka, saya lampirkan link di pojok kanan atas. Film pun berakhir. Cerita film ini sangat recommended untuk film keluarga, ringan dan menghibur. Baru-baru ini Indonesia juga membuat remake dari film ini dengan judul yang sama, dibintangi Vino G. Bastian sebagai Namsu. Tidak gagal antum, ratingnya juga hampir sama, wajib tonton versi Indonya. Kolot tapi emas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, semakin kita bertanggung jawab atas perbuatan kita, semakin banyak kualitas hidup yang kita miliki. Kita menjadi bijak bukan karena masa lalu, tetapi penglihatan akan masa depan. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan setumpuk masalah hidup mengucapkan tahu bulat pedau. Mau 2000. Tahu bulat tangan